Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Dini ya nak ya. Selamat pagi, semoga tetap semangat. Hari ini hari kedua kita belajar melalui daring atau belajar online. Kemarin sudah Bu Dini jelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup sama macam-macam makhluk hidup. Ya enggak? Sama lagi cara menentukan nilai tempat pada suatu bilangan. Nah, hari ini kita pembelajarannya tetap tema 1, subtema 1, PB2 ya, tetap tema 1, subtema 1 dan PB2. Hari ini kita akan tetap masih membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, karena kemarin kita masih membahas Bu Dini menjelaskan tentang 3 ciri-ciri makhluk hidup. Kita ulang dulu ya supaya nggak lupa dengan yang materi yang kemarin. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. 1 kemarin itu bernapas. Nah, bernapas ya. Nah, di bukunya boleh lihat nak. Nih lihat, boleh kita lihat sekarang. Buka buku halaman 9. Nih lihat buku ya, halaman 9 ya. Nih buku halaman 9 ya nih. Kita masih tetap di ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kemarin Bu Dini jelaskan bahwa yang pertama itu manusia itu bernapas. Nah, ini gambar manusia itu bisa bernapas. Nih. Nah, ini manusia ya. Nih, manusia. Manusianya bernapas dengan apa? Kata Bu Dini kemarin. Manusia itu bernapasnya dengan paru. Nih, ini yang namanya gambar paru-paru, ya. Kan manusia bernapas dengan paru-paru. Kemarin juga Bu Dini jelaskan, manusia itu bernapas dengan insang. Ikan contohnya. Ikan bernapas dengan apa? Ini insang nih. Nah, ini insang, ya. Ini gambar insang. Pasti pernah lihat kan? Pernah makan ikan kan? Ada insang tuh di dekat kepalanya itu ya. Nah, ini namanya insang. Dia bernapas dengan insang. Nah, tumbuhan juga bernapas kemarin dengan apa? Dengan stomata atau mulut daun. Nah, ini manusia bernapas ya, manusia bernapas. Jadi ini ya Bu Dini ya, gambar paru-paru. Iya, ini gambar paru-paru. Gambarnya kita. Di ayam ada. Ayam punya paru-paru. Sapi punya paru-paru ya. Nah, ini namanya paru-paru ya nak ya. Hewan ada yang bernapas juga dengan trakea, tapi itu nanti kita belajar. Sekarang ini dulu ya, bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan itu bernapas ya. Nah, ini kita bernapas. Jadi, ini ya pernapasan bagi hewan. Nah, nanti kalian cari nanti setelah ini, karena Bu Dini kasih tugasnya nanti ada di modul. Nah, nanti ya tugasnya ada di modul. Sekarang bernapas sudah. Yang kedua kemarin adalah bergerak. Nah, bergerak. Nih bergerak. Lihat nih ada gambar ular ya. Nih, ya enggak? No, ular bergeraknya dengan cara apa? Merayap. Pakai kulit. Wah, pakai kulit ya. Cicak merayap. Merayapnya di mana? Di dinding. Ya enggak? Buaya juga merayap walaupun dia punya kakinya ada 4. Tapi dia merayap atau berjalan. Berjalannya kayak merayap. Kalau ayam bergerak dengan cara apa? Berjalan dengan dua kaki. Nah, kemarin kita nyanyikan kelinciku, ya. Dia berjalan dengan apa? Dan ada juga soal Bu Dini kemarin. Kelinci bergerak dengan cara apa? Meloncat. Nah, itu namanya bergerak. Tumbuhan juga bergerak. Bergeraknya apa? Mengikuti sinar matahari. Nah, sekarang sudah bergerak. Yang ketiga, makan dan minum. Nih, makan dan minum ya. Nih, makan dan minum. Bergerak, makan dan minum. Nah, ya, itu makan dan minum. Kita pakai apa? Pakai nasi makannya kemarin. Sudah itu hewan
makannya macam-macam. Ada yang rumput. Rumput itu tadi kemarin Ibu Dina bilang sapi, kambing, ya enggak? Itu rumput. Kalau tumbuhan makannya pakai apa? Pakai pupuk sama disirami air. Nah, ini kemarin kita belajar 3. Nah, sekarang Ibu tambahin lagi. Nah, sekarang Bu Dini tambahin lagi 3 lagi. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat. Yang keempat, ciri makhluk hidupnya yang keempat itu adalah tumbuh. Nah, tumbuh itu maksudnya apa, Bu? Tumbuh itu maksudnya dari anak-anak, kalau manusia, ini anak ya, ini namanya tumbuh. Dari bayi, ya, dari anak-anak, balita, akhirnya bisa dari merangkak, bisa tegak, berjalan. Sekarang kayak kamu, sekarang dewasa. Ini namanya tumbuh. Ya dah, ini namanya tumbuh ya. Nah, kalau kata juga tumbuh. Dari mana? Dianya tumbuh. Jadi dengan cara beruduk, kayak diipin upin. Pasti seneng kan? Lihat ini. Kata, si kata lompat. Nah, ini ya. Ini tumbuh. Hewannya tumbuh. Kalau tumbuhan, nah, sekarang manusia tadi ya. Manusia dari bayi, dianya bayi menuju anak-anak, menuju remaja, menuju dewasa, tua. Nah, ini namanya tumbuh. Bayi yang baru lahir. Nih, bayi yang baru lahir. Nih, anak-anak, ini anak-anak. Remaja, dewasa, tua, ialah nenek kita. Ya enggak? Nah, ya itu namanya tumbuh. Kalau hewan, nah, hewan juga juga tumbuh. Nah, hewan. Contohnya, misalnya dari ayam ya. Kita contohi ayam. Ayam, hewannya ayam. Ayam dari apa ayam? Ayam dari telur. Telur menetas. Jadilah anak ayam. Anak ayam jadi ayam dewasa. Nah, ya, itu hewan. Contohnya ayam dari telur, dari anak ayam, sampailah ayam dewasa. Sekarang tumbuhan. Tumbuhan dari mana? Dari biji. Biji, jadilah dianya jadi tumbuh apa tuh biji, nanti dia muncul jadilah tumbuhan yang kecil, baru nanti tumbuhan dewasa. Nah, itu tumbuhan dari biji, kita nanamnya dari biji, kita sirami, akhirnya dia tumbuh dikit, ya enggak? Nah, ya enggak? Dari dikit. Nah, ini tumbuhan. Ya, jadi dianya tumbuh. Manusia, hewan, sama tumbuhannya dia tumbuh. Nah, sudah tumbuh. Yang kelima, berkembang biak. 4, 5, berkembang biak. Nah, berkembang biak ini manusia dengan cara melahirkan. Nah, berkembang biaknya dengan cara melahirkan, ya. Nah, manusia tuh kita kayak mamanya tuh. Mamanya melahirkan adiknya ya. Nah, adiknya melahirkan. Sekarang kalau hewan ada 2. Ada yang cara beranak, melahirkan, ada yang dengan cara bertelur. Kalau yang beranak, ini yang ada 4 kaki, nak. Nah, kalau yang ini adanya, yang bertelur itu 2 kaki. Nah, tuh. Kalau beranak, itu 4 kaki. Contohnya apa? Kambing, sapi, kucing, ya, keledai, domba. Nah, dia dengan cara beranak. Kalau yang bertelur, itu yang ada 2 kaki, misalnya ayam, angsa, burung.
Ya, dia bertelur, tapi dengan cara ya, yang beranak. Nah, kalau hewan, nah sekarang tumbuhan. Tumbuhan juga berkembang biak. Nah, ada yang dengan cara dicangkok, atau dengan cara ditanami, langsung ditanami. Nah, itu ya, dia berkembang biak. Jadi manusia ada yang melahirkan, hewan ada yang beranak, ya, bertelur, tumbuhan dengan cara cangkok. Nah, ini di tumbuhan ini belum kita bahas, nanti kita belum bahas ini, nanti kelas 3 yang akan kita bahas ini nanti berkembang biaknya hewan. Yang hewan ini yang akan kita bahas tentang berkembang biaknya hewan, ya, hewan itu. Nanti yang ini kita bahas, yang tumbuhan ini belum. Nah, yang kelima itu berkembang biak. Sekarang yang keenam. Yang keenam itu peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan. Nah, gimana Bu peka terhadap rangsangan? Pernah lihat Putri Malu nggak? Nah, nih. Pernah lihat Putri Malu nggak? Coba. Nih, gambar Putri Malu nih. Nih nak, nih. Ini namanya gambar Putri Malu, ya. Dia peka sekali terhadap rangsangan. Apabila kita sentuh, langsung kuncup dianya daunnya. Sudah itu pernah lihat tak? Kaki 1000, ulat kaki 1000, pasti sering ya lihat ulat kaki 1000. Coba deh kalau kita kita pegang dikit aja, kita senggol dikit aja kulitnya, langsung dia kayak melingkar. Nah, itu peka terhadap rangsangan, bahwa dianya, oh saya ini mau diganggu katanya, saya ini mau dicelakai. Nah, dia langsung peka, dia seolah-olah dianya melingkar dan dia diam, seolah-olah kita udah mati tuh, padahal dia belum. Nanti setelah dia merasa tidak ada lagi yang mengganggunya, dia akan membuka lagi badannya. Ini namanya peka terhadap rangsangan, ya. Putri Malu sama ulat kaki 1000, ya. Nah, ini contoh nih. Nah, ini ya, kita makan tadi ya, makan dan minum. Ini makan rumput, ini kalau tumbuhan disiram, ya enggak nak ya? Nah, itu ya. Nah, sekarang itu 6. Nah, jadi ciri-ciri makhluk hidup itu yang keenam, yang terakhir itu adalah peka terhadap rangsangan. Ya. Nah, Bu Dini ulang lagi. Ulang dari awal. Jadi, kita ulang dari awal. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, bernafas. Bernapas. Yang kedua, yaitu bergerak. Yang ketiga itu makan dan minum. Yang keempat tadi apa? Yang keempat tadi tumbuh. Nah, tumbuh. Yang kelima berkembang biak. Yang keenam peka terhadap rangsangan. Nah, peka terhadap rangsangan, ya. Jadi ciri yang pertama bernapas, bergerak, makan dan minum, tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan. Ini ada ciri-ciri, ada 6. Kemarin 3, sekarang 6. Nah, ini yang namanya ciri-ciri makhluk hidup, ya. Jadi ciri-ciri makhluk hidup ini boleh dibuka dari awal, kita buka, begini buka. Ya, ciri-ciri makhluk hidup nih. Ciri-ciri cara makhluk hidup bergerak. Dia bergerak, ada yang bisa berenang, ada yang melompat. Nah, bergerak, ya, bergerak. Bernapas. Yang mana yang bernapas? Nih dia bernapas. Nih dia bernapas ya nak ya. Nih dia bernapas. Nah, manusia dengan paru-paru, hewan dengan insang. Ini ikan dengan insang, ya. Kalau hewan ada yang dengan paru-paru, ya. Nah, sekarang makan dan minum. Nah, makan dan minum. Nih, kita makan sama minum. Nih, makan. Manusia makan. Nih, makan ya. Nah, makan. Sekarang hewan juga makan. Tumbuhan juga makan dan minum. Sekarang tumbuh. Manusia juga tumbuh, nak. Nih, tumbuh. Ya.
Manusia itu bahwa manusia itu tumbuh dari bayi, sudah itu anak-anak, anak balita, ini balita, ini anak-anak, ini remaja, ini dewasa. Jadi kitanya tumbuh, manusianya tumbuh. Kalau hewannya dari telur, ayam kecil, ayam dewasa, ya. Nah, itu kalau tumbuhan dari biji, nanti ada bakal daun, akhirnya jadi sebuah tumbuhan. Nah, berkembang biak ini. Nah, cara perkembangbiakan manusia ini. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, ya. Ya. Ini manusia hewan. Hewan ini berkembang biak. Nih, hewan berkembang biak. Ini hewan apa? Kupu-kupu. Mulai dari mana? Dari ulat. Nih, ulat. Dari ulat dulu. Ini telur ya. Telur dari ulat. Sudah dari ulat dianya jadi kepompong. Sudah jadi kepompong dianya jadi kupu-kupu kecil. Jadi kupu-kupu dewasa. Ini cara berkembang biak hewan. Ya. Ada yang dari telur. Telur dulu. Sudah telur dia ulat. Sudah ulat dia jadi larva atau lava. Ini jadi kepompong, ya. Ini jadi kupu-kupu kecil, ini kupu-kupu dewasa. Ada yang berkembang biaknya dengan hewannya dengan cara bertelur saja. Nah, ya. Tuh, sekarang peka terhadap rangsangan. Nah, ini peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan. Ya, tumbuhan putri malu sama ulat kaki seribu. Dia peka terhadap rangsangan. Nah, anak-anakku semuanya, ya, dari materi tadi bahwa makhluk hidup itu manusia, hewan, dan tumbuhan itu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Ya enggak? Kita diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa, kita harus tetap mensyukuri apa yang kita dapat, apa yang ada dalam diri kita. Ya. Jadi apa yang kita ada dalam diri kita, apakah itu kurang ataukah lebih, harus tetap kita syukuri. Karena kita adalah manusia yang beragama. Karena kita makhluk Tuhan yang punya akal dan budi. Nah, kita harus tetap mensyukuri nikmat Allah, ya. Itu terkandung dalam Pancasila. Benar nggak? Ya enggak? Pancasila. Nah, terkandung dalam Pancasila. Karena manusia itu harus mensyukuri. Sekarang Ibu tanya nih, hewan, dia pengen nggak jadi hewan? Tapi kata Tuhan, dia tetap diciptakan oleh Tuhan sebagai hewan. Ya enggak? Dia tetap mensyukuri walaupun dia sebagai hewan. Tumbuhan diciptakan oleh Tuhan, ya. Tapi dia tetap mensyukuri. Ya, kita sebagai manusia yang paling sempurna di antara hewan dan tumbuhan, kita juga tetap mensyukurinya. Nah, cara mensyukurinya itu bagaimana? Itu ditertuang dalam Pancasila. Nah, kita sekarang belajar Pancasila. Oke. Pancasila. Sekarang lambang negara kita apa dulu? Nah, sebelum kita ke Pancasila, kita harus tahu dulu lambang negara kita. Nih, ya. Lihat halaman ini. Lambang negara kita itu adalah Garuda. Ya? Ini enggak? Burung Garuda. Nih, burung Garuda, ya. Nih gambar Pancasila ini. Ini lambang negara kita. Lambang negara kita adalah burung Garuda. Ya, di dalam burung Garuda itu ada gambar nih. Lihat ya, ada gambar ya, Nak ya. Ada bintang, ada rantai, ada pohon beringin, ada kepala banteng, ada padi dan kapas. Ya enggak? Nih ya, ada bintang, ada rantai, ada pohon beringin, ada kepala banteng, ada padi dan kapas. Nah, oke. Ya, lambang negara kita. Oke, Pancasila. Pancasila itu tadi pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa.
Lambangnya apa? Lambangnya adalah bintang. Nah, lambangnya bintang. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambarnya apa? Rantai. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Gambarnya apa? Pohon beringin. Nih, pohon beringin. Iya nggak? Ya. Jadi yang pertama tadi Pancasila. Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Gambarnya bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambarnya rantai. Ingat ya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Gambarnya apa? Pohon beringin. Nah, sekarang yang keempat. Nah, begini hapus ya. Yang keempat apa? Yang keempat kerakyatan. Ini masih Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Ya. Nah, ini gambarnya apa? Gambarnya adalah kepala banteng. Aduh, gimana ya Ibu mau gambarnya kepala banteng tuh? Gimana ya? Duh, gak bisa deh Bu Dini ini gambarnya kepala banteng deh gambarnya. Gambarnya kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gambarnya apa? Padi dan kapas. Nih, padi dan kapas. Nah, jadi tadi kata Ibu, kita sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia, kita harus tetap mensyukuri nikmat Tuhan karena tertuang dalam Pancasila, yaitu sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bagaimana Bu Dini cara mensyukuri kita sebagai makhluk Tuhan? Yaitu dengan cara kita menjaga lingkungan itu tetap bersih. Nah, menjaga lingkungan yang ada di sekitar tetap bersih. Tidak maksudnya itu tidak dipotong pohonnya, tidak dicabut pohon ini bunga-bunganya. Kayak biasanya kan kalau kadang tangan kan ini tinggal cabut aja. Nah, sudah itu hewan kita sayangi. Nah, kalau kira-kira berbahaya baru kita boleh kita usir. Nah, itu cara kita mensyukurinya. Yang kedua, bagaimana cara mensyukurinya? Kita jaga badan kita. Anak-anak harus jaga badan ini. Dengan cara apa? Banyak makan, giat belajar ini, cukup istirahat, jangan banyak begadang. Jadi kita syukuri badan kita ini supaya kita tetap terjaga kesehatan. Karena kita diberikan Tuhan kesehatan. Yaitu apalagi cara mensyukurinya, yaitu dengan cara sholat. Itu yang paling utama adalah sholat. Kita harus sholat, jangan lupa dengan sholat. Ya enggak? Sholat itu harus.
tidak boleh lupa 5 waktu harus sholat ya. Ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Ingat, cara kita mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan kepada anak-anak dan kepada Bu Dini, kepada kita semua, yaitu dengan cara sholat. Sholat itu tidak boleh lupa ya. Nah, yang kedua, cara mensyukurinya bagaimana? Jangan lupa kita tetap selalu berdoa. Kalau makan, kita berdoa. Kalau minum, kita berdoa. Jadi sholat, menjalankan ibadah kita masing-masing dengan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Yang kedua, menghargai teman yang agamanya lain. Teman yang dengan agamanya lain. Kalau dia hanya pengen beribadah, jangan kita halang. Ini permisi dulu ya, saya nggak bisa datang hari ini karena saya mau ke gereja. Ya, nggak bisa kita halang karena itu ibadah dia setiap hari Minggu. Kita juga kalau teman-teman kita lagi kerja kelompok, saya izin dulu ya mau sholat, kita nggak bisa boleh ganggu karena kita tidak boleh menghalangi teman yang melaksanakan ibadah dengan agama siapapun. Nah, itu cara kita mensyukuri nikmat Allah. Cara kita mensyukuri nikmat Allah sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Karena kita ini adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna. Ya dah? Ya, itu anak-anak semuanya. Jadi, Ibu berharap kita belajar hari ini semuanya tetap semangat. Nah, mata pelajaran yang lain hari ini Bu Dini juga masih ingin menjelaskan. Ada satu lagi yang belum Bu Dini jelaskan tentang matematika. Bu Dini ulangi dulu tentang matematika ya. Matematikanya dulu. Matematika. Nah, kemarin Ibu Dini bilang nilai tempat. Kemarin sudah pada tahu ya. 3014. Nah, ini nilai tempatnya adalah satuan. Dari belakang kan kata Bu Dini, ini puluhan, ini ratusan, ini ribuan. Ini namanya nilai tempat. Nah, kalau nilai angka, ini nilai angka. Nilai angka berarti nilainya 4. Ya enggak? Puluhan berarti dia nilainya adalah 10. Ratusan ini tetap 3. Ya, ratusan. Ya, tetap 3. Atau kita tulis aja 0. Ratusannya 0. Nah, karena ini kan 0. Kan? Ratusannya 0. Ini ribuan, 3. Baru 3.000. Nih, ya. Kemarin sudah Bu Dini jelaskan kan? Ini nilai tempat, ini nilai angka. Jadi kalau dia ditanya nilai tempat, jawabannya adalah berupa kalimat. Kalau ditanya nilai angka, berarti dia berupa angka. Satuan 4, puluhan 10, ratusannya, Bu, 0 ratusannya. Kita buat aja 0. Ya, atau nolnya ada nih, boleh kayak gitu nolnya. Ya, ribuan nih 3.000 ya, 3.000. Nah, ini kemarin kita menentukan nilai tempat. Nah, sekarang sudah kita menentukan nilai tempat. Nah, sekarang kita menyusun bilangan dari yang terkecil. Nah, sini menyusun bilangan. Nah, menyusun bilangan. Nih, contoh soal. Contoh soal. Nomor 1 misalnya di sini 1507. Titik 2 2570. Titik 2 5079. Titik 2 di sini 3456. Nah, nih
Contoh soal 1507.2 atau pakai kayak gini aja supaya tidak bingung. Nah, ini ya. Ini tidak berurutan ya, Nak ya. Lihat. Dari mana tidak berurutan? Ini lihat dari depan. Ini 1, ini 2, tahu-tahu langsung 5. Iya enggak? Bu Dini tidak berurutan ini, Bu Dini. Ini 1, ini 2. Kok kenapa 5? Sudah 5 kok 3? Nah, jadi jawabannya kalau diminta dari yang kecil ke besar, dari yang kecil ke besar, berarti kita ambil angka yang awalnya paling kecil. Nih angka awalnya yang paling kecil. Lihat nih, awalnya paling kecil. Berarti dia 1507, sudah 1, yang paling sudah 1 apa ya? 2. 2.570. Sudah 2 apa? 5 ya, Bu ya. Sudah 2 apa, Nak? Sudah 2 3. Berarti ini dulu. 3.456. Sudah 3, ada 4 nggak di sini? Nggak ada 4. Sudah nggak usah ditulis kalau udah ada 4. Berarti kita langsung 5.790. Jadi kita lihatnya dari angka yang paling awal. Dari 1, 2, 3, 5. Nah sekarang yang B. Misalnya diminta dari besar ke kecil. Nah, berarti kita ambil angka huruf yang paling besar dulu. Di sini mana yang huruf yang paling besar? 5.000, 5. Angka yang paling besar 5. Berarti 5.790. Sudah 5 berapa? Sudah angka 5 berapa ya? Di bawah angka 5, 4. 4 ada nggak 4? Nggak ada 4. Adanya 3. Berarti 3 dulu. 3, 4, 5, 6. Sudah 3 baru 2. 2570. Baru di sini 1507. Ini cara menyusun bilangan atau mengurutkan bilangan dari yang kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Ibu hanya mengulang saja materinya, takutnya nanti pada lupa ya. Nah, nanti urutkan bilangan. Paham semuanya? Paham ya, Nak ya? Nah, ini setelah kita belajar tadi ada berarti pelajaran kita hari ini ya, yang pertama itu bahasa Indonesia. Tentang apa bahasa Indonesianya? Tentang ciri-ciri makhluk hidup. Bu Dini rangkum pelajaran hari ini ya. Pelajaran hari ini yang pertama adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang kemarin sudah kita bahas ada 3, yaitu bergerak, bernapas, sama makan dan minum. Hari ini Bu Dini tambah lagi 3, yaitu tumbuh, berkembang biak, sama peka terhadap rangsangan. Nah, mata pelajaran yang kedua yang kita bahas hari ini untuk PB ini adalah PKN. PKN-nya apa? Yaitu Pancasila, sila pertama yang kita bahas tadi, yaitu lambangnya adalah bintang. Cara mensyukuri di pelaksanaan Pancasila sila pertama, yaitu bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada sangkutannya dengan Tuhan pencipta kita. Berarti yang pertama harus mengerjakan ibadah dengan tepat waktu. Kita sebagai manusia yang beragama, kita tetap menjalankan ibadah, baik itu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, tetap harus menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Itu cara kita mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, kita tidak boleh menghalangi teman, saudara kita, atau tetangga kita yang ingin melaksanakan ibadahnya. Yang ketiga, kita tidak boleh mengolok-ngolok agama yang lain. Tidak boleh menjelek-jelekkan agama yang berbeda dengan agama kita. Itu ya untuk PKN. Jadi, nah yang materi yang ketiga lagi yaitu matematika, menyusun urutan bilangan dari yang besar ke kecil. Bu Dini tadi bilang
Kalau mengurutkan bilangan, kita lihat dari mana? Dari awal bilangannya dulu. Lihat, ini 1, ini 2, ini 5, ini 3. Berarti bilangan ini tidak berurutan. Ini. Lihat nih soal nih. Ini soal. Ya. Ini soal. Ya enggak? Soal ya. Ini ada 3, ada 5, ada 1, ada 2, ada 2. Nih, ada 2. Tapi 2-nya ada 250, ada yang 2000, ada yang 1250, ada 5250, ada 3250. Sekarang lihat jumlah angkanya dulu. Nah, ya, sekarang begini, perhatikan yang ini dulu. Oke, itu contoh soal yang pertama. Sekarang contoh soal yang kedua. Ini ada begini, catat dulu ya. Contoh soal yang kedua. Kotak aja deh. 3250, 5250, 1250, 2000, ini 250. Lihat jumlah angkanya dulu. Ada berapa angkanya? Ini angkanya berapa? Ya, lihat ya. 1, 2, 3, 4. Oh, ini ada 4 angka. Ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka. 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka. 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka. Ini 1, 2, 3. Lah, ini cuma ada 3 angka, nak. Berarti kalau dia dari yang kecil, ini 4, ini 4, ini 4, ini 4, ini ada 3. Berarti kan paling kecil yang paling 3. Ya enggak jumlah angkanya? Berarti ini duluan. Berarti ini kita duluan kan? 250. Duluan. Karena dia jumlah angkanya dulu yang kita lihat. Kalau jumlah angkanya tadi sama, baru kita lihat urutkan ini. Mana yang benar? Berarti ini sudah ya. Berarti ini kita coret. Berarti ini kita sudah. 3 angka jumlahnya, ini 4, ini 4, ini 4, ini 4. Oh, ini 3. Ya enggak? Ya, benar ya. Nah, berarti kita 3-nya di sini. Kita duluankan. Nah, sekarang semuanya 4, Bu Dini. Ya, semuanya 4 nih. Ini 4, ini 4, ini 4, ini 4. Kata Bu Dini tadi apa? Lihat angka yang paling awal. Kalau menentukan nilai tempat kemarin, kita dari belakang. Nah, kalau mengurutkan itu lihat angka yang paling awal. Ini 3, ini 5, ini 1, ini 2. Berarti yang mana dulu yang paling kecil? Yang paling kecil pasti 1. Ya enggak? Berarti di sini 1. 1250. Sudah 1 berapa? Ya pasti 2. Berarti 2000. Sudah 2? 5 kah? Enggak lah. Sudah angka 2, 3. Nah, baru angka 5. Nah, ini cara mengurutkan bilangan. Apabila dalam bilangan ini ya anak-anakku sayang, anak-anakku semuanya, apabila ini ada 4, ini 4, ini 4, ini 4, munculnya ada 3 di sini. Nah, Bu, bingung aku, Bu, cak mana ini? Gimana ini, Bu Dini? Nah, kita lihat jumlah angkanya dulu, sama dak? Kalau tidak sama, maka yang tidak sama ini berarti ini yang paling kecil jumlah angkanya. Karena dia paling sedikit jumlah angkanya, cuma 3 angka. Hanya 3 angka. Yang lainnya cuma ada 4. 1, 2, 3, 4. Semuanya ada 4 angka. Berarti ini duluan ya. Nah, berarti ini kita duluan. Nah, kalau sudah tidak ada lagi angka yang 3, berarti ini saja yang buat kita susun. Ini yang di awal. Nah, yang ini kita baru mulai. Nah, dari angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 5. Nah, itulah materi kita hari ini. Materi kita mengurutkan bilangan. Jadi, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini semuanya bisa dimengerti. Kalau belum mengerti, videonya boleh diulang berulang-ulang sampai kalian mengerti. Nanti soalnya akan Bu Dini berikan pada modul. Ya, pada modul. Modulnya nanti diisi, nanti Bu Dini nilai. Kapan Bu Dini nilai? Nanti Bu Dini kabari lagi selanjutnya.
Jadi anak-anakku semuanya, latihan ini nanti ada 2 versi, ada 2. Ada yang dari Bu Dini, ada yang dikerjakan di modul. Modul itu sebagai PR atau tugas kalian di rumah. Ya, tugas kalian di rumah. Karena modul itu bisa diisi dan nanti Bu Dini nilai. Ya, Bu Dini berharap semuanya mengerjakan tugas dengan baik, tepat waktu, dan terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.